أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Kapan boleh memulai penyembelihan hewan kurban dan kapan waktu terakhir penyembelihan? Baik saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun awal penyembelihan hewan kurban itu dimulai setelah selesai melakukan salat Idul Adha. Sebagaimana hadis yang sering kita dengarkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kebiasaannya kalau beliau ingin keluar mengerjakan salat Idul Fitri, beliau makan sebelum mengerjakan salat Idul Fitri. Sebaliknya, kebiasaan beliau, sunnah yang dilakukan oleh beliau dan boleh kita amalkan juga adalah di saat beliau keluar dari rumah ingin mengerjakan salat Idul Adha, beliau tidak makan. Di pagi hari tersebut dari rumah menuju lapangan untuk salat Idul Adha, beliau tidak makan dan minum. Lalu setelah beliau mengimami, kemudian beliau selesai berkhutbah, selesai salat semua, baru kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengambil hewan kurbannya dan menyembelihnya. Jadi Rasulullah dalam sebuah riwayat dijelaskan beliau tidak langsung pulang. Sehabis beliau salat, memberikan nasihat kepada kaum muslimin, beliau ambil kurbannya, beliau sembelih di tanah lapang tersebut. Dan dalam riwayat tersebut diceritakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pulang dengan membawa sebahagian dari hewan kurbannya itu, beliau masak dan beliau berbuka atau beliau makan karena tadi sebelum sholat beliau tidak makan dan tidak minum, beliau makan dari puasanya sesaat itu dengan hewan kurban yang beliau sembelih tadi. Jadi intinya adalah bahwa dimulai penyembelihan hewan kurban itu adalah setelah selesai mengerjakan sholat Idul Adha. Itulah waktunya. Waktu dimulainya. Adapun waktu berakhirnya, kata para ulama, adalah di hari yang ke-13 sebelum terbenamnya matahari. Jadi ada 4 hari. Di tanggal 10 Zulhijjah, ini yang disebut dengan Hari Raya Idul Adha. Kemudian tanggal 11, tanggal 12, dan tanggal 13. 3 hari ini disebut dengan Ayyamut Tasyrik, hari-hari tasyrik. Dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW mengatakan, Kullu ayyamit tasyrik zabhun. Seluruh hari-hari tasyrik ini, yang tadi 3 hari yang kita sebutkan, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13, hari-hari tasyrik ini adalah hari-hari di mana masih dibolehkan untuk menyembelih hewan kurban. Jadi ada 4 hari dibolehkan kaum muslimin untuk melakukan ibadah penyembelihan hewan kurban tersebut. Nah, mana hari yang terafdal, hari yang paling utama untuk penyembelihan yang dilakukan oleh kaum muslimin? Tentunya adalah di hari yang pertama, di tanggal 10 Zulhijjah itu. Jika memungkinkan. Karena mengamalkan hadis dan ayat Al-Quran yang memerintahkan kita untuk bersegera dalam beramal. Segerakan beramal. Nah, namun terkadang kaum muslimin sebagian di antara mereka di hari-hari H tersebut direpotkan. Karena banyak tamu misalnya. Atau mungkin dia sebagai panitia di masjid, dia mengurusi kurban orang gitu. Tanggung jawabnya besar. Sehingga dia mengalah. Sehingga kurban dia sendiri dia sisihkan untuk dia sembelih besok di tanggal 11-nya. Jadi tanggal 10 itu dia bertanggung jawab sekali sebagai panitia. Dia mendahulukan kurban kaum muslimin untuk diselesaikan. Setelah selesai keesokan harinya barulah kemudian dia berkurban. Maka dalam kondisi seperti ini tidak mengapa. Apakah boleh berkurban itu di siang hari dan di malam harinya? Boleh. Nggak ada keterangan pelarangan memotong hewan kurban itu di malam hari, tidak ada. Selama di 4 hari ini, baik itu di siang hari maupun di malam hari, terserah, silahkan.
Hanya saja kata para ulama yang terbaik itu memang di siang harinya. Kenapa? Karena inti daripada ibadah kurban ini kan syiar, agar terlihat tampak meriah gitu hari raya kaum muslimin ini. Dan itu bisa terlihat kalau di siang hari. Kalau di malam hari apa yang mau dilihat? Walaupun itu tidak terlarang, namun alangkah lebih baiknya ibadah kurban yang disembelih tersebut dilakukan di siang hari supaya terlihat syiar kaum muslimin tersebut. Wallahu a'lam bissawab.